Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azanillahu wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, yaitu nikmat Islam dan iman dan banyak nikmat yang lainnya. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para nabi dan rasul yang membawa risalah tauhid yang mengantarkan manusia dari penghambaan kepada berhala menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam adalah agama yang sempurna, telah menjadikan ilmu sebagai sumber kejayaan dan kejahilan sebagai simbol kemujudan, kesengsaraan dan keterbelakangan. Karenanya kita temukan di dalam ajaran Islam terdapat kewajiban belajar dan berilmu, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan agama Islam mencela dan menyalahkan seseorang yang berkata dan beramal tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah tidak menurunkan hujjah untuk hal tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi orang-orang yang mengada-adakan perkara terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dimana ia tidak mengetahui sedikit pun dari perkara tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala di atas adalah larangan yang bersifat umum dari berbicara di dalam masalah agama tanpa dasar ilmu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita semua untuk berkata dan beramal tanpa dasar ilmu yang jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti terhadap apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Semuanya ini akan menjadikan kita untuk berhati-hati di dalam berkata dan beramal. Sebab akibatnya fatal jika kita berkata dan beramal tanpa dasar ilmu yang jelas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Islam memandang bahwa perkataan dan perbuatan dihukumi benar dan diterima bila dilandasi dengan ilmu. Oleh karena itu Imam Al-Bukhari membuat salah satu bab dengan judul Bab Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal Amal, yaitu bab yang menjelaskan harusnya berilmu sebelum berkata dan beramal. Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam
annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan perintah untuk berilmu sebelum berkata dan beramal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jelaslah di sini bahwa Imam Al-Bukhari menjadikan ayat ini sebagai dasar kewajiban untuk berilmu sebelum berkata dan beramal. Sebab perkataan dan perbuatan tidak akan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuai dengan syariat. Seseorang tidak akan mungkin mengetahui hakikat amal dan perkataannya sesuai dengan syariat kecuali dilandasi dengan ilmu. Dengan demikian, seorang muslim harus belajar dan menuntut ilmu. Dengan demikian, seorang muslim harus belajar dan menuntut ilmu agar seluruh perkataan dan perbuatannya berdasarkan ilmu dan basirah, yang dengannya kita dapat menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dapat meneliti dakwah beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, aku dan orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk dari orang-orang yang musyrik. Mudah-mudahan kita semua dapat berkata dan beramal dengan ilmu dan tidak dengan kebodohan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa usikum bittaqullahi wa ta'ati wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Telah disinggung pada khutbah yang pertama bahwasannya amalan dan perbuatan tidak akan sah dan diterima hingga sesuai dengan syariat yang dibangun di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ilmu yang dituntut di dalam syariat berdasarkan dan bersumber kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajarilah keduanya dan pegangilah erat-erat isi kandungannya. Niscaya kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun perlu diketahui oleh kita semuanya bahwa di dalam mempelajari ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut harus dengan merujuk kepada pemahaman para pendahulu umat ini, yaitu para sahabat, para tabi'ut tabi'in, dan imam mujtahid yang sudah terkenal komitmennya kepada Islam dan ajarannya. Bertanyalah kepada para ulama yang luas pemahamannya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Mudah-mudahan dengan mengambil bimbingan dan arahan para ulama tersebut, kita dapat mempelajari ajaran Islam dengan benar dan di atas sunnah dan di atas Al-Quran dan sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون.